Halo, hai teman milenial semuanya. Baik lagi sama aku Ayu dan juga Aku Putri Andriana. masih di items informasi ke teman-teman milenial. Dan ini kalau misalkan tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang permainan-permainan tradisional anak di seluruh dunia. Mungkin ya ini adalah waktunya kita untuk balik lagi ke esensi awalnya, ngomongin tentang sejarah Hari Anak Sejarah ya, Put, Hari ya. Anak. Jadi buat teman-teman jangan cuma tahu apa aja permainannya, tapi penting juga mengetahui sejarah Hari Anak dunia. Apa Jadi, sih Put sebenarnya sejarahnya tuh? Nah, sebenarnya Pak, kalian tahu nggak sih sejarah Hari Anak sedunia itu pertama kali ditetapkan pada tahun 1954, tepatnya itu di tanggal 20 November. Oke. Ternyata Hari Anak Dunia ini dibuat untuk mempromosikan kebersamaan internasional, meningkatkan kesadaran di antara anak-anak di seluruh dunia dan juga kesejahteraan anak. Oke, tapi mungkin teman milenial ada yang masih bingung nih, atau mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus tanggal 20 November? Betul. Kenapa bukan tanggal yang lainnya aja? Jadi ternyata di tanggal 20 November, tepatnya di tahun 1959, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak. Dan ternyata juga dalam persidangan tersebut ada 10 prinsip yang melindungi hak anak. Antara lain contohnya adalah hak anak atas pendidikan, lingkungan yang suportif, kemudian ada juga hak atas jaminan kesehatan. Sebenarnya hak-hak ini itu dirumuskan bukan tanpa alasan loh teman milenial. Alasan-alasan tersebut dipilih, hal ini karena didasarkan pada pemahaman. Karena kan kalau kita lihat ya anak-anak tuh belum kuat secara fisik maupun mental. Jadi anak-anak ini membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk dalam perlindungan hukumnya juga harus jelas, Put. Benar. Gitu. Makanya semoga ya dengan kita merayakan Hari Anak Sedunia ini bisa mendorong semangat anak-anak Indonesia supaya bisa terus berprestasi. Amin. Dan menjadi generasi penerus bangsa dan bisa membanggakan Indonesia. Amin. Langsung Lanjut. aja lah ya, kita Oke. bahas lagi nih selanjutnya mengenai lagu dan film anak-anak. Wih. Nih yang pertama ada lagu anak-anak dari Indonesia, ciptaan Ibu Sud yang judulnya Naik Kereta Api. Pasti tahu dong. Pasti tahu banget nih, semua juga pasti naik kereta api langsung kebayang nadanya kayak gimana. nadanya kayak gimana. Nah, salah satunya kan liriknya tuh ada yang bunyinya tuh kayak gini ya. Ke Bandung, Surabaya. Nah, ternyata Bandung Surabaya itu bukan asal dipilih aja, Yu. Kenapa tuh? Terinspirasi dari pengalaman Ibu Sud yang pernah menempuh perjalanan via kereta api dari Bandung ke Surabaya. Oh, jauh ya. Jauh. Lumayan tuh, pasti agak pegel tuh Agak belakangnya. Dan lagu ciptaan Ibu Sud ini mulai sering diperdengarkan di salah satu radio Indonesia di tahun 1960-an. Dan ternyata lagu ini juga mengajarkan anak-anak untuk mengetahui bahwa kereta tidak bisa berhenti lama untuk menunggu penumpang gitu. Jadi ada pesan tersendiri kalau ngasih tahu anak-anak kalau misalnya naik kereta nih jangan sampai telat, Jangan karena telat. kereta nggak bisa nunggu lama-lama. Ribet kalau telat, beli tiket lagi, mahal. Apalagi ya kan? keretanya Jakarta Bogor. Oh, Aduh, beda ya. Kayaknya itu komuter KRL lain ya. Iya, itu Beda komuter lain ya, beda. Beda. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan dari Ibu Sud. Nah, ini lagu kedua juga masih dari Ibu Sud. Nih Ibu Sud emang banyak banget ya karya-karyanya untuk lagu anak-anak, yaitu Naik Delman. Pasti tahu nih nadanya yang Naik Delman istimewa, ku duduk di muka, hey gitu ya. Ada yang Harus ada nyaut. hey gitu Ada ya. yang nyaut biasanya tuh di tengah-tengah gitu kan. Bener. Dan lagu ciptaan Ibu Sud ini sangat populer sampai sekarang. Tidak hanya zaman dahulu aja. Dan bukan sembarang lagu loh ternyata lagu ini. Lagu ini memiliki makna dan pesan di mana lagu ini itu bercerita tentang pengalaman dan keceriaan dari seorang anak-anak yang pada hari Minggu dia itu ikut ayahnya ke kota naik delman. Keceriaan tersebut dikarenakan pengalaman naik delman yang merupakan alat transportasi tradisional yang unik dan istimewa. Kalau di kampung aku ya di Jawa Tengah di Wonosobo, itu delmannya dikasih plat nomor, jadi kayak mobil bisa ditilang juga katanya. Karena kan kalau misalnya kayaknya masih daerah Jawa tuh delman bener-bener jadi transportasi ya. Jadi akomodasi gitu. Kalau sekarang jadi hiburan aja ya biasanya. Kayak kalau di Jakarta jarang ya kita nemuinnya ya. Jarang. Oke, lanjut nih lagu anak-anak lainnya itu ada lagu Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur,
Maluku, tepatnya di Maluku, yang judulnya tuh Rasa sayang sayange. Tahu nggak Yuk? Tahu dong, tahu. Kan? Itu sering banget didengar juga, sering diputar. Banget. Dan aku inget banget lagu ini tuh pernah jadi opening di acara SEA Games waktu Indonesia jadi tuan rumahnya. Betul. Dan lagu ini tuh tidak hanya dikenal di daerah asalnya saja, tapi lagu ini juga terkenal di berbagai daerah di Indonesia. Lagu Rasa Sayangnya sendiri sudah dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku sejak zaman dahulu. Awalnya, lagu ini tuh dipakai untuk mengungkapkan rasa sayang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tuh guys, inget ya, kita juga harus sayang sama lingkungan dan masyarakat di sekitar kita agar semua hidup rukun dan damai. Atau misalnya buat teman-teman di rumah yang ingin mengungkapkan rasa sayangnya ke pasangannya atau orang tuanya, kan udah mainstream ya pakai lagu-lagu romantis. Boleh pakai lagu Rasa Sayangnya. Terus semangat juga ya rasa sayangnya tuh. Jadi kayak happy gitu bawaannya. Happy, benar-benar. Kalau misalkan tadi kita udah bahas beberapa lagu dari dalam negeri, sekarang kita akan ke luar negeri. Ini lagu juga terkenal banget. Siapa sih yang nggak tahu lagu Twinkle Twinkle Little Star? Nah, pasti ini biasanya jadi pengantar kalau mau tidur gitu. Nah, lagu ini itu tidak hanya terkenal di negara asalnya yaitu Inggris, tapi ini juga populer di seluruh dunia. Lagu anak yang berbahasa Inggris ini sering banget dinyanyiin sebagai pengantar tidur seperti tadi aku udah bilang. Dan saking populernya, lagu ini telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa di dunia. Di Indonesia ada nggak ya terjemahannya? Di Indonesia itu apa ya? Belum deh kayaknya ya. Belum diterjemahkan ya. Ya udah abis ini pulang kita terjemahin ya. Boleh, kita nyanyi bareng ya. Kita nyanyi bareng versi Indonesianya. Yes. Terus lanjut nih, masih ada lagi lagu yang sempat booming di beberapa tahun terakhir. Pasti tahu dong lagu Baby Shark. Tahu dong. Nah, Baby Shark ini tuh merupakan salah satu lagu anak berbahasa Inggris terpopuler yang mengajarkan nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Bagus banget ya, karena ini salah satu cara yang baik untuk mengajarkan anak-anak mengenali anggota keluarga di dalam rumahnya. Cuma aku lagi mikir nih, kalau Baby Shark ini dibuat lagu Indonesia, kira-kira liriknya gimana ya? Aduh, bingung gak sih? Bayi hiu ya? Bayi hiu gitu. Kayaknya malah nggak inget sih anak-anaknya ya. Agak kurang ya. Agak kurang. Bagusan bahasa Inggris berarti emang buat belajar nih. Dan selanjutnya ini juga sama sih, agak mirip sama Baby Shark. Sebenarnya ini lagunya untuk belajar juga, yaitu lagu Alphabet Song. Dan lirik lagunya itu cuma lengkap dia menyebutkan alfabet dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, ya terus sampai Z. Dan ini juga biasanya waktu aku di SD sih ya, nyanyiin lagu ini nih untuk belajar bahasa Inggris yang basic. Dan jadi membantu kita untuk lebih menghafal ya, daripada kita harus belajar textbook huruf dari A sampai Z. Karena liriknya itu mudah banget diinget, ya nggak sih? Nah terus, kalau kita udah ngomongin lagu, kayaknya nggak asik kan kalau kita nggak ngomongin film anak-anak di Indonesia. Karena banyak banget film anak-anak Indonesia itu yang populer dan juga menarik. Apa aja tuh? Pertama, ini ada film Petualangan Sherina. Film anak yang dirilis pada tahun 2000 ini adalah film musikal yang menceritakan gadis cilik bernama Sherina yang pindah ke Bandung bersama sang ayah yang baru saja diterima di kantor impiannya. Film anak Indonesia ini memberikan sensasi petualangan yang seru sekaligus membuat pemirsa tuh menjadi penasaran. Salah satunya eratnya jalinan pertemanan antara Sherina dan Sadam. Sampai-sampai nih aku inget beberapa tahun terakhir itu sempat di remake lagi ya. Iya betul, ada versi teatrikalnya juga. Dan aku inget banget dulu waktu aku kecil ya, waktu SD, gara-gara film ini aku jadi suka beli permen yang warna-warni. Gara-gara Sherina suka juga makan itu. Selanjutnya ini adalah film yang terkenal banget juga, yaitu Laskar Pelangi. Wah, ini soundtracknya juga terkenal banget ya. Dan film ini tuh diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata, diambil dari latar belakang tahun 1970 di tanah Bangka Belitung. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan menceritakan hubungan persahabatan para murid sekolah dasar di Belitung. Tidak hanya memiliki plot dan juga alur cerita yang menarik, film ini juga menyampaikan pesan bahwa apapun masalah yang dihadapi suatu keluarga sebaiknya dihadapi secara bersama-sama
Dan keluarga ini juga harus tetap membangun rasa percaya satu sama lain. Di sini juga digambarkan arti pentingnya keluarga, perjuangan, serta rasa syukur. Aku gitu. setuju banget tuh, karena kita semakin dewasa juga semakin sadar dalam kondisi apapun hanya keluarga yang ada di samping kita ya. Bener banget. Sebetulnya banyak banget guys film-film anak-anak di Indonesia yang seru-seru. Mungkin kalian bisa coba searching lagi ya, gali lebih dalam lagi, explore lagi apa aja film-film di Indonesia. Karena sudah cukup ya kita kasih informasi di segmen ini ya Yu. Bener banget, kita stop dulu di segmen ini, tapi kita janji di segmen selanjutnya kita akan kasih sesuatu yang inspiratif banget buat temen milenial semua. Jadi please stay tune with us, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.